Hello guys, jadi di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC lagi. Ini 6 jutaan full set ya dari Ricky Andrean yang minta tolong buatin racikan PC full set 6 jutaan. Jadi simak terus videonya sampai habis. Thank you. Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC 6 jutaan full set. Dan sebenarnya juga saya udah bosen juga buat konten racikan PC mulu. Habis itu saya lagi mau cari ide. Jadi sembari saya mencari ide, saya juga akan tetap upload video seperti ini dulu atau mungkin yang lain gitu. Sambil saya dapetin ide yang kira-kira bisa ngangkat channel YouTube ini gitu loh. Jadi lanjut, fokus dulu. Yang pertama itu karena di sini dia minta tolong budget 6 jutaan. Saya putusin buat pakai AMD Ryzen 3 3200G. Ini udah 4 core 4 thread, jadi udah hyper core dan hyper threading juga. Quad core dan hyper threading. Udah pakai AMD Ryzen 3 desktop processor with Radeon Vega graphic ya. Jadi di sini bisa max boost clock-nya sampai 4 GHz. Best clock-nya 3,6 GHz nih. Dan jangan lupa software dong nih, kan udah janji ya, anjay. Default TDP 65 watt. Menurut saya ini udah termasuk oke juga, dan saya yakin buat main gaming, editing, recording jalan sih. Lanjut ya. Untuk motherboard kita pakai ASRock A320M HDV. Kenapa? Karena di sini saya lagi mau tekan budgetnya buat fokus ke monitornya atau mungkin ke RAM-nya gitu. Karena di sini juga nggak pakai VGA eksternal, karena harga VGA eksternal sekarang itu bener-bener nggak wajar, dan menurut saya alangkah baiknya kalau untuk sementara ini saya nggak tahu sih. Kalau saya ini pengen juga pakai VGA mahal kayak RTX 3080 Ti atau yang gimana, tapi harga sekarang tuh buat harga satu VGA aja itu bisa buat beli satu komputer full set untuk sekarang. Makanya saya bilang nggak make sense. Makanya saya putusin buat pakai AMD APU dulu ya. Oke, di sini kurang lebih motherboardnya kayak gini ya. Buat kamu nih yang udah request, dan jangan lupa software dong. Aduh, udah 2 bulan nih gak ada pendapatan nih dari YouTube nih, anjir. Lanjut. Untuk SSD kita pakai 120 GB dari Gigabyte. Habis itu ya SSD biar cepet aja sih bootingnya. Loading game ya, kalau kamu nyimpen game di SSD ya cepet loadingnya. Tapi ya game apa gitu, sedangkan Windows aja udah gede banget, apalagi mau nyimpen game yang memori gede lagi gitu. Jadi ya gitu sih. Habis itu pakai harddisk 500 GB di sini. Sebenarnya 1 tera pun bisa aja sih. Jadi kalau 1 tera hampir 7 juta. Kalau saran saya tuh untuk harddisk pakai yang 1 terabyte aja. Habis itu merek Seagate sih. Seagate juga udah oke kok. Itu tapi baik lagi, kalau harddisk kamu biar awet, pakai stabilizer. Habis itu kalau bisa rumahnya jangan sering mati lampu. Itu bener-bener harddisk tuh bakal kena impact-nya gede loh. Gitu loh ya. Habis itu dari RAM kita ambil dari Vigen, ini ada 2666 MHz, dual channel 8 GB. Jadi percaya sama saya, ini udah bener-bener kece banget, oke banget buat main gaming, editing, live streaming nggak saya rekomendasi untuk PC yang ini sih. Mungkin 7-8 jutaan mungkin baru saya berani ngomong. Untuk casingnya saya pakai ATX ya, ini nggak mungkin mini ATX gitu-gitu ya. Jadi kita pakai ATX dari Cube Gaming Saurus. Ini kalian bisa lihat sendiri, ntar kurang lebih seperti ini penampilannya. RGB yang pasti, budget 6 jutaan masa nggak RGB coy. Untuk keyboard, saya nggak tahu apakah kamu gamer yang gimana-gimana, jadi saya pakai keyboard yang standar aja asal kamu nyaman ya. Habis itu monitor di sini saya pakai Armageddon Pixel. Oke, kita langsung aja lihat di YouTube ya. Jadi sebenarnya di sini saya mau buat cari gaming dulu, jadi tapi saya pengen lihat dulu nih. Di sini ada X-Tech Media yang nge-review monitornya ini. Jadi di sini udah ada yang nge-review monitornya. Jadi di video bedanya gua kali dia ini punya duit atau mungkin dapat sponsor atau gimana. Kalau saya nggak punya uang ya, dan saya nggak punya kamera yang bagus dan ruangan yang bagus kayak dia gitu. Lalu yang pas gua sama Erun di Bali tuh, Erun pernah mention nih ada sebuah monitor memiliki refresh rate hingga 75 Hz. Oke, jadi monitornya refresh rate-nya udah 75 Hz. Tinggal lihat lagi apakah komputer kalian sanggup atau enggak dari spesifikasinya, oke? 75 Hz. Jadi nggak kayak monitor konvensional yang masih 60, dia udah di-upgrade 75. Jadi sebenarnya guys ya, ini kita buka-bukaan aja. 15 Hz itu kalau di mata manusia itu nggak bakal beda jauh loh, serius saya. Kecuali 144 Hz ke 60 Hz atau mungkin 75 Hz ke 144 Hz. Mata kita dari manusia ya kan sangat berbeda sekali pola pandangnya. Dari segi smooth-nya itu akan berbeda. Saran saya kalau nggak 60 Hz ya 144 Hz.
Jangan 75 tanggung-tanggung sebenarnya. 4 aja gitu. Gue lebih prefer jadi colokannya kecil, terus ada sambungan adapter, baru deh ke colokannya. Jadi ada gitu, ada 3 pokoknya. Awal. Saya kurang ngerti juga dalam ilmu monitor sih. Sebenarnya saya ngerti cuma dari research-nya doang. Cover buat ini, gue kira tadi buat saya harus banyak belajar juga. Kabel manajemen kayak begini. Dan oke sih, keren sih. Kurang lebih monitor kamu kayak gini nih loh. Gimana? Puas gak? Racikan PC-nya. Ini ya, gue agak level. Warnanya. Wih gila. Kamu saya yakin puas banget. Serius. Udah juga kece monitornya juga, prosesornya juga. Ngejar FPS tinggi ya jelas-jelas monitornya nggak bisa. Ya lebih cocoknya sih buat main game AAA aja sih. Ya, tapi sekali lagi kalau misalkan kamu main game yang kayak CSGO, FPS-nya tembus 120 FPS nih, tapi monitornya cuma tembusnya 75 Hz ya, nggak bakal sampai gimana-gimana banget gitu loh. Habis itu lanjut aja. Kalau mouse tuh gampang ya, mouse tuh kan kita cuma pakai mouse yang standar aja. Jadi kita pakai mouse yang kayak inilah, ini mouse kayak gini, ini Logitech B100. Ya kayak gini guys. Ini gua pakai udah lama dari pertama punya laptop ini. Habis itu kita lihat dari performa gamingnya mungkin ya. Ryzen 3 3200G. Valorant ya. Valorant. Ini budgetnya 6,7 juta. Dari Enter Komputer saya nggak tahu apa dapat diskon atau enggak nih, tapi menurut saya ini udah oke sih, nggak ada masalah. Kita lihat dulu Valorant 1080p all setting. Dan kalian bisa lihat Valorant tuh bener-bener gak mengecewakan. Ini bener-bener oke banget buat main Valorant juga. Karena saya tahu nih, sekarang player Indonesia nih banyak yang main Valorant gitu loh. Dengan Ryzen 3200G gitu loh. 4 core 4 thread. Udah hypercore, quad core, udah hyper trading juga gitu loh. Jadi ya udah nggak perlu diragukan lagi, saya yakin bakal jalan dengan sempurna lah main Valorant. 1080p tembus 60 fps, ini udah hebat sih. Valorant jalan, kita buka Dota 2 karena Dota 2 sampai sekarang saya masih ada di hati saya gitu. Dota 2 pakai Ryzen 3 3200G 4 core 4 thread. Kita bisa lihat. Semoga ini jadi PC idaman buat orang-orang di sini juga. Kalau tanpa monitor, kamu hitung aja sendiri, tanpa monitor, keyboard dan mouse. Let's say 1,5 dipotong mungkin sekitar 4,2 juta. 4,2 lah ini. Kalau tanpa monitor doang ya. Tanpa 4,2. Dasmu. 5,5 lah let's say. 5,2 cok. Salah goblok. 5,2 juta kalau tanpa monitor ya. Kalau pakai monitornya jadi 6,7 sih. Gitu guys. Ini dari Enter Komputer, ini harga resmi dari Enter Komputer. Saya yakin akan 11-12 sama harga-harga toko-toko yang lain lah. Mungkin sama juga. Ya main di 1080p all setting tembus 40 fps, 30 fps. Goblok arrow-nya. Gimana guys, menurut kalian guys, apakah ini worth it atau enggak guys? Komen di bawah. Kalau menurut saya ini benar-benar worth it dan nggak ada persoalan. Jadi let's komen di bawah, comment below what do you think it's good or not. Dota 2 udah, Valorant udah, kita cek GTA 5. Habis itu Genshin Impact terakhir kali ya. Ini di 3200. Ya, 3200G 3,6 MHz, busnya 4, GHz ya. 8 GB RAM ya, sama persis lah. Ini 1080p setting tembus di angka 45 fps 1080p ini. Di 900p tadi berapa tuh? 1080p tembus di angka 48 fps, nggak sampai 60. Di 900p ini tembus 60 Hz. Di 720p tembus masih 60 Hz lebih. 71 fps buat main GTA 5. Habis itu monitornya juga 75 Hz juga gitu. Jadi percaya sama saya, ini benar-benar saya buat yang terbaik buat kamu lah. Buat main GTA 5 ini benar-benar worth it sih. Dan terakhir GTA 5 selesai, Genshin Impact.
Genshin Impact, Dota 2, GTA 5, Valorant. Ini setting ini bisa recording pas 5 fps, 1080p setting, tembus di angka 30 fps buat main Genshin Impact. Budgetnya 6,7 juta full set. Kalau masih merasa kurang puas, komen di bawah. Ayo kita selesaiin ini bareng-bareng. Kita solving problem bareng-bareng, oke? 900p 46 fps. Kayak juga udah mulai jenuh dan bosan juga bikin konten racik PC sebenarnya. Saya mau bikin yang lain tapi saya lagi nih. 720p 57 fps. Ya mbak, pasti Genshin Impact bisa jalan sih. Saran saya setting rata kiri aja buat game-game. Bener, sampai sini aja kali ya. Genshin Impact tuh termasuk game yang berat juga jalan loh ini. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Ini akan saya taruh di deskripsi. Racikan PC-nya dari prosesor, motherboard, SSD, hard disk, RAM, casing, keyboard, monitor, dan mouse-nya. Power supply belum, cok. Power supply belum, coy. Power supply belum, cok. Baru sadar gua. Power supply pakai yang 500 watt 80 plus bronze saja. Power supply. Merek apa? Maling Deepcool, Cooler Master, Aerocool. Pokoknya yang 500 watt 80 plus bronze ya. Dan sekitar itu aja, jangan yang mahal-mahal juga. Jadi sampai sini aja videonya. Please like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Thank you dan sampai jumpa di video-video berikutnya yang akan saya coba pikirin idenya dan lebih baik lagi. Thank you, bye-bye.